Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilma Rohimah dengan NIM 12320100007. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS, soal-soal dan jawabannya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau yang disebut dengan SIMPI dan bagaimana peranannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau yang disebut dengan SIMPI adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan data serta informasi dalam lembaga pendidikan Islam seperti data santri, guru, kurikulum, keuangan, dan administrasi lainnya secara digital. Perannya yaitu membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga dengan mempercepat proses administrasi, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta mendukung perencanaan dan evaluasi pendidikan agar lebih efisien dan terarah sesuai nilai-nilai Islam. Yang kedua, uraikan komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan serta jelaskan bagaimana setiap komponen tersebut saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Komponen utama dalam Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam meliputi yang pertama, perangkat keras atau yang disebut dengan hardware, perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang digunakan untuk pengolahan data. Yang kedua yaitu ada perangkat lunak software atau program aplikasi yang membantu pengelolaan data pendidikan. Yang ketiga yaitu ada basis data, yaitu tempat penyimpanan data yang penting gitu seperti data siswa, guru, dan data-data keuangan. Terus yang keempat ada prosedur. Prosedur itu aturan atau langkah-langkah kerja dalam pengelolaan dan penggunaan sistem. Yang kelima yaitu ada sumber daya manusia atau yang disebut dengan user, yaitu orang yang mengoperasikan sistem seperti guru, staf, atau pimpinan lembaga. Nah, kelima komponen ini saling berhubungan. Hardware dan software digunakan untuk mengolah data dari basis data. Terus prosedur mengatur alur pengelolaan informasi, dan user itu berperan dalam menjalankan serta menganalisis hasilnya. Keterpaduan semua komponen ini menghasilkan informasi yang akurat dan cepat, sehingga membantu pimpinan lembaga dalam mengambil keputusan manajerial yang tepat dan efisien. Ketiga, jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Digitalisasi administrasi pendidikan di lembaga pendidikan Islam berarti semua proses administrasi seperti pendaftaran, absensi, keuangan, dan laporan akademik dilakukan secara digital menggunakan sistem informasi. Hal ini meningkatkan transparansi karena data dan informasi dapat diakses dan dipantau dengan mudah oleh pimpinan, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. Selain itu, digitalisasi meningkatkan akuntabilitas karena setiap kegiatan dan transaksi tercatat secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, digitalisasi juga mendorong peningkatan mutu pelayanan karena proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga memudahkan lembaga dalam memperbaiki layanan yang profesional dan terstandarisasi bagi santri maupun staf. Keempat, sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini, semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengolahan data dan pelaporan. Pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen pendidikan Islam. Nah, yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Jadi, identifikasikan dulu data yang dikelola seperti data siswa, guru, keuangan, kurikulum, dan kebutuhan pengguna sistem. Yang kedua
kedua yaitu perancangan sistem. Jadi rancang seperti alur kerja, struktur database, dan antarmuka yang mudah digunakan. Yang ketiga, pengembangan sistem. Pilih platform web, lalu buat modul seperti pendaftaran, manajemen guru, keuangan, dan laporan. Yang keempat, pengujian sistem. Jadi, uji semua fitur, pastikan data tersebut tersimpan aman, dan perbaiki bug jika ada. Yang kelima, pelatihan pengguna. Jadi, latih guru, staf, dan pimpinan menggunakan sistem serta sediakan panduannya. Yang keenam, implementasi dan integrasi. Jadi, terapkan sistem bertahap. Pastikan data lama itu diinput atau diimpor dengan benar. Yang ketujuh yaitu ada pemeliharaan dan evaluasi. Lakukan pemeliharaan rutin dan evaluasi kinerja sistem secara berkala. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, madrasah itu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data, mempermudah pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mungkin sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.